Adit menarik resleting ranselnya perlahan, memastikan semua perlengkapan masuk. Ia menatap daftar barang di ponsel untuk terakhir kali. Jaket, sleeping bag, senter, makanan instan. Semua ada. Di luar, suara motor Laras berhenti di depan rumah kontrakan. Lama banget, kata Laras sambil membuka helm. Wajahnya serius seperti biasa. Sorry, tadi cari gas cadangan dulu. Siapa tahu dingin banget. Jawab Adit, lalu menaikkan ransel ke punggungnya. Mereka berdua naik ojek online menuju stasiun. Di sana sudah ada Dika, duduk di bangku besi dengan sebotol kopi kaleng di tangan. Ia tersenyum lebar saat melihat mereka datang. Petualang sejati akhirnya lengkap, katanya santai. Adit duduk di sampingnya. Meski ini pertama kalinya ia naik gunung, ia berusaha tampil biasa saja. Ia tak ingin terlihat seperti pemula. Kereta menuju Garut tiba tepat waktu. Sepanjang perjalanan, mereka banyak diam. Laras membuka peta jalur pendakian, menandai titik shelter dan sumber air. Dika bermain game di ponselnya. Adit hanya menatap jendela, membayangkan jalur setapak dan kabut seperti yang ia lihat di foto-foto. Setibanya di terminal, mereka naik angkot ke arah base camp. Jalanan menanjak dan berkelok. Rumah-rumah mulai jarang. Di sisi jalan, ladang dan hutan berganti-ganti. Base camp Gunung Papandayan berdiri sederhana. Sebuah bangunan kayu dengan papan nama cat putih dan meja pendaftaran. Seorang pria tua duduk di kursi plastik, mengenakan jaket tebal dan topi lusuh. Pendaki baru ya? Tanyanya. Iya pak, 3 orang, jawab Laras sambil menunjukkan KTP. Pria itu mencatat nama mereka, lalu menatap Adit agak lama. Jangan keluar jalur, di atas kabut sering turun. Kadang orang dengar langkah-langkah aneh, jangan diikuti. Udah banyak yang dicari, nggak ketemu. Adit tertawa kecil tapi tidak keras. Langkah siapa pak? Kalau kamu dengar baru tahu rasanya. Laras memberi kode dengan matanya agar Adit diam saja. Setelah mengisi log dan membayar tiket, mereka berjalan ke warung terdekat untuk makan sebelum mendaki. Ada-ada aja, ya, gumam Adit sambil menyendok nasi. Langkah aneh di kabut. Mitos-mitos lokal begini bikin suasana makin tegang. Justru karena itu kita jangan sok tahu, balas Laras. Gunung bukan tempat buat pamer mental. Adit tidak menjawab. Ia menunduk, memikirkan kata-kata Pak Endang dan Laras. Pendakian akan dimulai besok pagi. Malam itu mereka bermalam di base camp, tidur dalam sleeping bag tipis, dengan suara angin luar menempel di dinding kayu. Adit belum tahu, ini akan jadi perjalanan yang mengubahnya. Pagi masih dingin ketika Adit membuka mata. Laras sudah duduk di luar base camp, merapikan tali sepatunya. Dika sibuk memindahkan roti ke dalam kantong plastik. Kabut tipis masih menggantung rendah di sekitar pohon-pohon dekat parkiran. Setelah sarapan ringan, mereka bertiga mulai berjalan ke arah pos pendakian. Petugas base camp hanya melambaikan tangan tanpa bicara banyak. Jalur awal lebar dan landai. Pohon pinus berdiri rapat di kedua sisi. Cahaya matahari mulai menembus di antara ranting-ranting. Udara masih sejuk, langkah mereka tenang. Kalau kita terus lurus, nanti sampai ke Tegal Alun, kata Laras sambil menunjuk ke peta yang ia cetak di kertas plastik. Tapi sebelum itu, kita bakal lewat hutan mati. Itu area bekas letusan. Garing, tapi cantik. Banyak orang foto di sana. Adit mengangguk. Ia mencatat semuanya dalam pikirannya. Ia ingin tahu lebih dari sekadar jalur yang umum dilewati. Di sepanjang jalan, Dika sering berhenti mengambil gambar dengan ponselnya. Ia memotret jamur di batang pohon, bekas papan petunjuk, bahkan bayangan mereka sendiri di tanah. Luas juga ya jalurnya. Tapi katanya banyak jalur alternatif ya, Lar? Tanya Adit sambil mempercepat langkah. Ada, tapi nggak direkomendasikan.
Nggak semua jalur resmi dijaga, dan kabut bisa datang tiba-tiba. Adit tidak membalas. Matanya menatap percabangan kecil di sisi kanan, jalur sempit yang nyaris tertutup semak. Ia hanya melihatnya sebentar, lalu kembali menyusul dua temannya. Menjelang siang, mereka sampai di area terbuka dengan batuan belerang dan vegetasi rendah. Asap tipis keluar dari celah-celah tanah. Bau khas belerang mulai terasa. "Ini kawasan hutan mati," kata Laras. "Dulu ini bagian dari jalur lava. Sekarang aman, tapi cuacanya nggak bisa ditebak." Pohon-pohon kering berdiri tegak tanpa daun. Tanahnya keabu-abuan, seperti terbakar. Adit berjalan perlahan, memperhatikan sekeliling. Tidak ada suara hewan, tidak ada bayangan lain. Hanya mereka bertiga. "Bayangin kalau sendirian di sini malam-malam," kata Dika, mencoba bercanda. Adit tidak menjawab. Ia masih melihat ke arah bukit di sisi kanan. Jalur resmi belok ke kiri, tapi di atas sana ada jejak samar seperti pernah dilewati. "Laras, di atas sana nggak ada jalur lain?" tanya Adit. "Dulu mungkin ada, tapi udah lama ditutup. Tanahnya nggak stabil," jawab Laras cepat. "Kita tetap di jalur ini." Adit diam, tapi dalam hati ia menyimpan keinginan untuk melihat apa yang ada di balik bukit itu. Mungkin ada pemandangan lebih bagus, mungkin ada sesuatu yang belum pernah dipotret orang lain. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah shelter berikutnya, tapi Adit terus menoleh ke belakang, ke arah jalur samar itu. Ia belum punya rencana pasti, tapi pikirannya mulai berjalan ke arah yang berbeda dari teman-temannya. Shelter tempat mereka bermalam berada di dekat kawasan terbuka, dengan tanah datar yang cukup luas untuk mendirikan dua tenda. Hanya ada dua kelompok pendaki lain yang sudah lebih dulu tiba. Semua tampak tenang, sibuk memasak atau bersiap tidur. Laras memilih tempat di pinggir area, agak jauh dari keramaian. Tenda mereka berdiri rapi di bawah pohon kecil, cukup terlindung dari angin malam. Adit duduk di atas matras sambil merapikan jaket. Ia menatap langit yang perlahan menggelap. Warna oranye tipis mulai memudar. Setelah makan malam sederhana, mie instan dan telur rebus, mereka masuk ke dalam tenda. Dika tidur lebih dulu. Laras masih menulis sesuatu di buku kecilnya, mungkin catatan perjalanan. Adit tidak langsung tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya belum tenang. Ia masih teringat jalur samar yang dilihatnya siang tadi. Bayangan bukit kecil itu seperti belum mau hilang dari kepala. Beberapa saat kemudian, Laras juga tertidur. Hanya Adit yang masih terjaga. Suasana di luar begitu hening. Tak ada suara obrolan dari kelompok pendaki lain. Angin sesekali berembus pelan, tapi tidak cukup untuk mengganggu. Lalu, Adit mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan dan berulang. Seperti seseorang berjalan bolak-balik di tanah berbatu. Jaraknya tidak jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Ia menahan napas, mencoba memastikan. Ia menoleh ke arah Dika yang sudah terlelap. Kemudian melirik Laras masih diam, matanya tertutup. Adit memiringkan tubuhnya dan membuka sedikit pintu tenda. Tidak ada apa-apa di luar. Gelap tapi tidak pekat. Lampu kecil dari kelompok lain masih terlihat dari kejauhan. Langkah itu terdengar lagi. Tapi kali ini sedikit lebih cepat, seperti terburu-buru. Adit memicingkan mata, mencoba menebak dari mana arah datangnya. Tidak ada senter. Tidak ada suara napas atau percakapan. Ia menutup kembali tenda dengan pelan. Beberapa menit berlalu sebelum ia membangunkan Dika. Dik, lu dengar suara tadi nggak?" bisiknya. Dika menggeliat, lalu membuka mata setengah. "Suara apa?" "Kayak ada yang jalan di luar, tapi nggak kelihatan siapa." Dika menguap. "Paling hewan atau pendaki nyari tempat pipis. Udah tidur aja, Dit." Adit kembali berbaring. Ia mencoba menenangkan diri, tapi langkah-langkah itu masih terngiang di telinganya. Bukan karena keras, tapi karena terlalu teratur.
Pagi harinya langit tampak bersih. Udara terasa dingin tapi segar. Setelah sarapan cepat dan membereskan tenda, mereka kembali menyusuri jalur yang membawa mereka lebih dalam ke kawasan hutan mati. Tanah perlahan berubah warna. Pepohonan mulai jarang, dan batang-batang kering yang pernah terbakar berdiri diam, seperti tiang-tiang mati. Bau belerang mulai terasa lagi, samar tapi terus menempel di hidung. "Ini dia hutan mati," kata Laras sambil menunjuk ke depan. Kita lewat area ini sekitar 1 jam sebelum tanjakan ke Tegal Alun. Adit memperhatikan sekitar. Semua tampak seperti foto-foto yang pernah ia lihat, pohon gosong, tanah abu, dan kabut tipis mulai turun dari sisi atas. Ia mempercepat langkah, ingin melihat lebih jauh sebelum semuanya tertutup kabut. Dika tetap santai. Ia mengambil beberapa foto, lalu menyusul pelan sambil bersenandung kecil. Beberapa meter kemudian, kabut turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam waktu 5 menit, jarak pandang menyempit drastis. Bahkan suara langkah kaki mereka sendiri terdengar lebih hening dari biasanya. "Kita rapat aja ya," kata Laras. "Kalau mulai terlalu tebal, kita berhenti dulu." Adit berjalan di depan. Di tengah kabut yang makin padat, ia melihat sesuatu. Di sisi kanan jalur, cukup jauh ke atas bukit kecil berbatu, ada sesuatu yang bergerak. Ia berhenti sejenak. Di atas tebing rendah yang permukaannya tidak rata, berdiri sosok gelap. Tidak jelas siapa atau apa, tapi bentuknya menyerupai manusia. Berdiri tegak, tidak bergerak. "Laras," gumam Adit tanpa menoleh. "Lu lihat gak?" "Apa?" "Di atas." Laras melirik ke arah yang ditunjuk Adit, lalu menggeleng. Gak ada apa-apa. Saat Adit menatap lagi, sosok itu masih ada. Namun samar, seakan berdiri di balik tirai kabut yang tebal, seperti bayangan yang hampir hilang. Sosok itu tidak bergerak, tidak memberi tanda, hanya berdiri menghadap ke arah mereka. "Ayo terus jalan, jangan berhenti lama-lama," kata Laras. Adit ingin bertanya lagi, tapi ia urungkan. Ia tahu, kalau terlalu banyak bicara, Laras pasti akan menyuruhnya diam dan tetap fokus. Mereka lanjutkan perjalanan, perlahan dan hati-hati. Kabut tetap turun, dan rasa tidak nyaman mulai tumbuh dalam dada Adit. Tapi ia tidak bilang apa-apa. Ia hanya menoleh sekali lagi ke arah tebing. Sosok itu sudah tidak ada. Atau mungkin sejak tadi memang tidak ada. Kabut masih menggantung tebal ketika mereka berhenti sejenak di bawah batu besar untuk minum. Laras membuka peta dan menunjukkan titik mereka sekarang. "Dari sini, kita tinggal ikuti jalur utama ke kiri. Nanti ketemu jalur landai sebelum tanjakan." Adit mengangguk, tapi pikirannya ada di tempat lain. Sejak melihat sosok samar di atas tebing tadi, rasa penasarannya makin besar. Ia yakin ada jalur lain, mungkin jalur lama, yang bisa dipakai untuk memotong waktu tempuh. Ia tidak bicara apa-apa, hanya mencatat arah dalam kepalanya. Beberapa menit kemudian, mereka lanjut berjalan. Tapi saat Dika berhenti untuk mengencangkan sepatunya dan Laras sibuk memeriksa GPS, Adit melihat kesempatan. Di sisi kanan jalur, ada celah sempit yang menanjak, tertutup semak dan batu-batu kecil. Jalur itu nyaris tak terlihat, tapi cukup terbuka untuk dilalui satu orang. Tanpa banyak pikir, Adit melangkah ke sana. Ia terus naik, berharap jalur itu akan menyambung kembali ke atas jalur utama. Kabut menelan jejaknya dengan cepat. Setelah sekitar 5 menit berjalan sendiri, Adit mulai sadar bahwa tanah di bawah kakinya makin curam dan jalur makin tidak jelas. Ia berhenti, sunyi sekali. Tak ada suara Laras atau Dika. Tak ada obrolan pendaki lain. Kabut menutup segalanya, dan ia tidak bisa melihat dari mana ia datang. Adit menoleh ke belakang. Semua tampak sama, abu putih abu lagi. "Laras," ia berseru pelan. Tak ada jawaban. Ia memutar tubuh, mencoba menemukan titik yang familiar,
Tapi semuanya terlihat asing. Detak jantungnya mulai naik. Ia memutuskan untuk turun kembali, mengikuti jalur yang barusan ia lalui. Tapi beberapa meter kemudian, jalurnya terputus. Semak yang tadi ia lewati sekarang terlihat berbeda, dan batu-batu yang dilaluinya sudah tidak tampak sama. Ia benar-benar tersesat. Napasnya mulai pendek. Udara dingin terasa lebih berat. Kemudian, ia mendengarnya lagi. Langkah kaki, pelan, berulang di atasnya. Seperti seseorang sedang berjalan di punggung bukit atau di batuan lebih tinggi. Langkahnya tidak terburu-buru, teratur, seperti mengitari sesuatu. Adit menatap ke atas. Kabut terlalu tebal. Tak ada yang terlihat. Langkah itu terdengar lagi. Masih di atasnya. Tapi tidak mendekat. Tidak menjauh juga. Seolah seseorang mondar-mandir tepat di tepi pandangannya. Ia mundur satu langkah. Kaki kirinya terpeleset sedikit, tapi ia bisa berdiri lagi. "Ada orang?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Tak ada jawaban, hanya langkah itu. Naik, turun, diameter muncul lagi. Adit berdiri diam. Ia tidak tahu apakah harus meneriakkan nama Laras atau menunggu. Tapi satu hal pasti, dia tidak tahu jalan keluar dari kabut ini. Dan langkah itu belum berhenti. Adit berdiri diam di tengah kabut yang makin menebal. Nafasnya memburu, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia sudah mencoba berjalan kembali ke jalur semula, tapi setiap arah terlihat sama. Tidak ada jejak sepatu, tidak ada penanda pohon, bahkan suara pun tidak ada, kecuali langkah kaki itu. Langkah yang muncul di atasnya, terus-menerus, naik dan turun. Seperti sedang mengitari sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, dari sela kabut yang menggantung di atas bebatuan ia melihatnya. Sebuah bayangan, hitam dan samar, bergerak perlahan di atas lapisan kabut, seolah berjalan di permukaan udara. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu halus untuk bisa dikenali. Tidak tampak wajah, tidak terdengar suara. Bayangan itu berjalan beberapa meter, lalu berhenti dan berbalik ke arah Adit, tapi tetap dalam diam, tidak memberi isyarat, tidak mengangkat tangan, tidak menyapa. Adit terpaku. Bayangan itu kemudian melangkah lagi, mundur beberapa langkah, lalu menghilang di balik kabut. Tapi tidak lama kemudian, muncul lagi di sisi yang lain. Gerakannya serupa, pelan, tenang, lalu kembali menghilang. Seolah sedang menunjukkan arah, tapi bukan dengan tujuan yang jelas. Lebih seperti menggiring. Adit ragu. Ia melangkah setengah hati ke arah bayangan tadi muncul. Setelah 2-3 langkah, ia berhenti lagi. Ia mulai bertanya dalam hati, apa yang ia lihat benar-benar ada? Atau ini hanya bayangan pikirannya sendiri? Tangannya gemetar sedikit saat membuka botol minum. Ia basahi bibir, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya tak bisa diam. Ia ingat peringatan dari Pak Endang di base camp tentang suara langkah yang sebaiknya tidak diikuti. Tapi bayangan itu tidak bersuara, tidak memanggil, tidak memaksa. Ia muncul, menatap, lalu mundur. Dan Adit dengan langkah ragu kembali mengikutinya. Tidak sepenuhnya sadar kenapa. Mungkin karena takut diam di tempat. Mungkin karena berharap makhluk aneh itu tahu jalan keluar dari kabut ini. Beberapa kali bayangan itu muncul dan menghilang, selalu dengan pola yang sama. Menoleh sejenak, lalu melanjutkan langkah. Adit tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan. Langit di atas mulai menggelap, dan kabut belum juga pergi. Yang pasti, ia sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Laras baru menyadari Adit tidak ada saat mereka tiba di percabangan menuju tanjakan terakhir ke Tegal Alun. Dika, yang sejak tadi berjalan di belakang, juga tampak kebingungan. Dia tadi di depan kan? Tanya Dika, mulai cemas. Laras menatap sekeliling. Kabut masih cukup tebal, meski tidak sepadat pagi tadi. Jalur utama tetap terlihat jelas, tapi tidak ada jejak Adit di depan.
Hutan mati sunyi, hanya angin pelan yang sesekali menggeser ranting-ranting mati. "Adit!" Laras berseru. Suaranya menggema singkat lalu menghilang. Tak ada balasan, mereka menelusuri kembali jalur sekitar 50 meter ke belakang, memeriksa setiap cabang sempit, setiap celah yang mungkin sempat dilewati Adit. Tidak ada yang terlihat janggal, tapi juga tidak ada petunjuk jelas. Setelah hampir 1 jam mencari, Laras memutuskan untuk kembali ke area shelter tempat mereka bermalam. Ia ingat ada seorang penjaga yang mereka temui saat malam pertama, yang katanya biasa berkeliling di jalur pendakian. Namanya Pak Endang. Saat mereka tiba di dekat area shelter, mereka melihat sosok tua bersandar di batu besar, memegang tongkat pendek dari kayu. Pak Endang menoleh ketika mereka mendekat. "Teman kalian hilang ya?" tanyanya tanpa didahului sapaan. Laras mengangguk. "Namanya Adit. Dia sempat jalan lebih dulu. Kami kira dia cuma di depan, tapi ternyata dia nggak turun jalur kan?" potong Pak Endang. "Kemungkinan iya," jawab Dika. "Kami juga kurang tahu pasti, tapi dia memang sempat lihat jalur kecil ke kanan kemarin." Pak Endang memandang ke arah kabut yang masih melayang rendah di sisi bukit. "Kalau sudah begini, jangan cari suara," katanya pelan. "Cari tanda." Laras menatapnya. "Maksudnya?" "Kalau kalian dengar suara langkah, suara orang manggil, abaikan dulu. Banyak yang tersesat karena nyari sumber suara, padahal bukan itu yang bawa pulang." Dika menelan ludah. "Lalu tanda seperti apa yang harus kami cari?" tanya Laras. "Biasanya, sesuatu yang terasa ganjil tapi berulang. Benda yang muncul 2 kali, bekas jejak yang nggak pernah putus, atau arah yang terus membawa kalian ke tempat yang sama. Itu penanda, bukan suara." Pak Endang berdiri perlahan. "Saya ikut kalian sampai batas aman. Kalau sudah lewat dari sana, kalian sendiri yang harus milih arah." Mereka bertiga mulai berjalan perlahan ke arah terakhir Adit terlihat. Kabut mulai naik lagi, perlahan menyambut pencarian yang belum tentu membawa pada jawaban. Langkah Adit semakin pelan. Tenaganya mulai habis. Ia tidak tahu sudah berapa lama berjalan mengikuti bayangan samar itu. Tapi sekarang, kabut sedikit menipis dan kakinya mulai lemas. Di depan, terbentang lereng landai dengan bebatuan kecil dan beberapa batang kayu tumbang. Ia berhenti sejenak, mencoba menata napas. Lalu, dari balik semak kering di sisi kanan, seseorang muncul. Seorang pemuda. Umurnya mungkin tidak jauh berbeda dengan Adit. Mengenakan jaket gunung berwarna pudar, rambutnya agak panjang, dan wajahnya tenang. Ia berdiri di situ begitu saja, seolah sudah lama menunggu. "Capek ya?" tanyanya ringan. Adit mengangkat wajah. Ia terkejut, tapi tidak merasa terancam. Pemuda itu tersenyum kecil. Cara bicaranya lembut, nada suaranya netral. "Kamu siapa?" tanya Adit. "Nama gue Awan," jawabnya. "Kamu kayaknya kesasar ya?" Adit mengangguk. "Gue dari rombongan. Tadi nyoba ambil jalur lain, malah kabut nutup semua. Gak bisa balik." Awan menatap sekitar sebentar, lalu memberi isyarat dengan dagunya. "Kalau begitu ikut gue. Ada tempat yang agak landai buat istirahat." Adit ragu sejenak, tapi kemudian mengikuti langkah Awan. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalur kecil yang bahkan nyaris tidak tampak seperti jalur. Awan tampak tahu arah, kakinya melangkah pasti tanpa ragu. Selama perjalanan Adit berusaha bertanya, "Lu dari kelompok mana?" "Sendiri aja," jawab Awan sambil terus berjalan. "Udah lama di sini?" Awan menoleh sebentar. "Lumayan." Adit ingin bertanya lebih jauh, tapi Awan tidak memberi celah. Tatapannya lurus ke depan, seakan tahu medan lebih baik daripada peta manapun. Beberapa kali mereka melewati batu yang bentuknya aneh, pohon tumbang yang terbelah sempurna, dan semak yang bergerak seolah tertiup angin meski udara sangat tenang. Tapi Awan tidak pernah berhenti. Ia hanya terus berjalan,
dan Adit terus mengikutinya. Di sebuah tanjakan kecil, Awan mengangkat tangan. Di atas sana, tempatnya datar, aman buat istirahat. Adit melangkah naik. Sesampainya di atas, mereka tiba di sebuah dataran kecil dengan tanah keras dan batu besar di tengahnya. Dari sana, sebagian lereng gunung bisa terlihat samar-samar di sela kabut yang mulai menipis. Adit duduk dan menghela napas. "Makasih, Wan." Awan hanya mengangguk. "Lu beneran gak dari rombongan manapun?" tanya Adit lagi. Awan tersenyum tipis. "Bukan soal itu. Kadang orang datang ke gunung bukan cuma buat mendaki." Adit ingin bertanya maksudnya, tapi Awan sudah berdiri lagi, menatap ke arah lain. "Ayo, belum waktunya berhenti terlalu lama." Mereka kembali melangkah. Dan Adit mulai merasa, meskipun Awan tidak menjelaskan siapa dirinya, ia tidak sepenuhnya sendiri lagi. Langit mulai meredup. Kabut masih menggantung, meski tidak setebal sebelumnya. Di sela-sela langkah mereka yang terus berlanjut, Adit memperhatikan cara Awan berjalan. Pasti, tenang, seolah ia sudah mengenal setiap inci tanah ini. "Kita ini kemana sih?" tanya Adit akhirnya. "Keluar," jawab Awan singkat. "Tapi lewat arah yang gak banyak orang tahu." Adit menoleh, ragu. "Ini bukan jalur resmi ya?" Awan tidak langsung menjawab. Ia berhenti di dekat sebuah batu tinggi dan menepuk permukaannya dengan pelan. "Di balik kabut ini," katanya perlahan, "ada jalur tua. Jalur lama yang dulu dipakai sebelum gunung ini dibuka untuk umum." Adit memperhatikan sekitar. Memang tidak terlihat apa-apa selain kabut dan semak, tapi cara Awan berbicara membuat udara seolah berubah lebih berat. Kenapa jalur itu ditinggalkan? Awan menatap lurus ke arah kabut. Karena jalur itu gak pernah diam. Kadang muncul, kadang hilang. Dan yang sudah terlalu jauh masuk, gak selalu bisa kembali. Adit menelan ludah. "Lu pernah lihat?" Awan mengangguk. "Beberapa kali, dan setiap kali ada yang nekat ikut, gak semuanya balik." Adit terdiam. Ia teringat langkah-langkah yang terus terdengar dari atas. Sosok bayangan yang memutar arah. Dan perasaan seolah sedang digiring ke sesuatu yang ia tidak mengerti. "Langkah itu," Awan melanjutkan, "bukan buat kamu. Jangan ikuti, biar sekuat apapun rasa penasarannya." Nada Awan berubah lebih serius. Tidak lagi seperti teman seperjalanan biasa. Adit mulai merasa ada yang berbeda, bukan hanya pada sikap Awan, tapi pada caranya berada di tempat ini. Ia tidak membawa tas, tidak terlihat lelah, dan seolah tahu kemana harus melangkah dalam kabut sepekat apapun. Adit memberanikan diri bertanya, "Lu sebenarnya siapa, Wan?" Awan diam, lama. Lalu, sambil kembali berjalan, ia hanya berkata, "Mungkin nanti kamu ngerti. Tapi sekarang, kita harus keluar sebelum gelap turun sepenuhnya." Adit mengikuti. Diam-diam ia tahu, Awan bukan pendaki biasa. Langkah kaki Adit mulai berat. Kabut memang mulai menipis, tapi tubuhnya sudah kelelahan. Di depan, Awan berhenti di tepi semak rendah. Ia menoleh, lalu menunjuk ke arah tanah terbuka di bawah. "Di sana, jalan utama," katanya singkat. Adit menyipitkan mata. Samar, ia melihat jalur tanah lebar yang tampak lebih bersih dan jelas. Tidak seperti jalur yang barusan mereka lalui. Jalur itu seperti benar-benar jalur resmi. "Gue nggak lihat waktu ke sini," gumam Adit. "Memang nggak semua bisa lihat," jawab Awan datar. Adit menoleh ke Awan, ingin bertanya lagi. Tapi saat ia berpaling sepenuhnya, Awan sudah tidak ada. Tidak ada suara langkah pergi. Tidak ada bayangan menjauh. Hanya kabut yang perlahan naik dan semak yang kembali diam. Adit melangkah ke bawah perlahan. Kakinya nyaris goyah, tapi dorongan untuk keluar dari belitan kabut membuatnya terus bergerak. Sekitar 20 menit kemudian, dari kejauhan terdengar suara. Kali ini nyata, bukan suara langkah dari atas,
bukan bisikan. Suara orang-orang memanggil namanya. "Adit," ia membalas dengan suara serak. "Di sini." Tak lama, dua orang berpakaian jaket SAR muncul dari balik belokan. Di belakang mereka, Laras dan Dika menyusul, wajah lega dan lelah bercampur. Laras hampir menangis. "Gila, Dit. Lu kemana aja?" Dika menepuk bahunya pelan. "Kita nyariin lo dari tadi siang." Adit mencoba bicara, tapi hanya bisa duduk dan mengangguk. Salah satu petugas SAR mengulurkan air minum. "Kami nemu jejak kaki aneh, lurus bersih, padahal tanah di sekitar becek. Jejaknya berhenti pas di batu besar atas sana, dan kamu duduk gak jauh dari situ." Adit menunduk. "Jejak itu, mungkinkah milik Awan?" Ia menatap ke arah belakang. Kabut sudah mulai naik ke pucuk pohon. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Awan, tidak ada tanda ia pernah bersama seseorang. Tapi Adit tahu, ia tidak sendirian waktu tersesat, dan seseorang telah membimbingnya kembali. Setelah turun dari gunung, Laras, Dika, dan Adit duduk di warung kecil dekat base camp. Sore mulai merambat. Hujan gerimis turun pelan, membuat suasana semakin sepi. Mereka belum banyak bicara sejak kembali. Adit hanya menjawab seperlunya, masih belum tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia alami. Tak lama kemudian, Pak Endang datang. Ia membawa teh hangat dan duduk di kursi kosong di depan mereka. Matanya menatap Adit sejenak. "Kamu yang kemarin hilang ya?" Adit mengangguk pelan. Pak Endang menyeruput tehnya, lalu bersandar. "Berarti kamu udah lihat." "Lihat apa, Pak?" tanya Dika. Pak Endang memandang ke arah gunung yang mulai tertutup kabut dari kejauhan. Langkah yang gak ada orangnya, jalur yang muncul kalau orang salah arah. Itu bukan hal baru. Laras menyimak dengan cermat. "Jadi, memang ada yang aneh di atas sana?" Pak Endang mengangguk. "Dulu, sebelum jalur resmi dibuka, ada jalan lama, jalur pendaki zaman dulu. Tapi jalur itu gak stabil. Sering longsor, banyak yang hilang. Akhirnya ditutup. Tapi, katanya, sisa-sisa jalurnya masih ada." Ia menoleh pada Adit. "Tapi bukan sembarang orang bisa lihat. Hanya yang kebetulan tersesat atau terlalu jauh dari jalur resmi. Kabut itu semacam pintu. Kadang membuka sesuatu yang sudah seharusnya hilang." Adit mengingat kembali Awan. Bayangan di atas kabut. Suara langkah yang tidak pernah tampak wujudnya. "Kalau sampai ikut terus," lanjut Pak Endang, "kadang orang gak bisa balik. Mereka pikir mereka jalan menuju jalan pintas, padahal mereka dibawa ke jalur yang gak ada ujungnya." Laras menggigit bibir. "Tapi Adit balik." Pak Endang menatap Adit dalam-dalam. "Berarti ada yang tuntun. Gak semua orang seberuntung itu." Adit tidak menjawab. Ia tahu ia tidak sendiri waktu itu. Tapi ia juga tahu Awan bukan penolong biasa. "Pak," tanya Adit pelan, "pernah ada orang yang balik, tapi bawa cerita tentang seseorang yang mereka temui di sana?" Pak Endang menaruh cangkir tehnya. "Beberapa. Ada yang cerita ketemu pendaki tua. Ada yang ditemani anak kecil. Tapi waktu dicari, gak pernah ada jejak. Gak ada identitas. Gak ada catatan siapapun pernah naik bersama mereka." Ia berdiri perlahan. "Kadang gunung ngasih jalan, tapi gak semua jalan harus diikuti." Adit mengangguk perlahan. Hatinya belum sepenuhnya tenang. Tapi setidaknya sekarang ia tahu apa yang ia alami bukan khayalan. Dan langkah yang ia dengar memang bukan untuknya. 1 minggu telah berlalu sejak mereka turun dari Gunung Papandayan. Di kamar kontrakan yang sempit namun rapi, Adit duduk di depan jendela, memandangi langit sore kota yang pucat. Suara kendaraan samar terdengar dari kejauhan, tapi pikirannya masih tertinggal di antara kabut dan pepohonan mati. Di meja kecil, tergeletak jaket gunung yang belum dicuci.
Masih ada noda tanah dan bekas goresan ranting di sana. Ia belum sanggup membersihkannya. Bukan karena malas, tapi karena terasa seperti membuka kembali sesuatu yang belum tuntas. Laras sempat menghubunginya, menanyakan kabar dan memastikan ia baik-baik saja. Dika mengirim pesan, isinya singkat. "Besok kalau naik lagi, jangan iseng." Adit hanya membalas dengan emoji senyum dan kata, "Siap." Tapi mereka semua tahu, perjalanan itu mengubah sesuatu dalam diri Adit. Dulu, ia selalu memandang alam sebagai tantangan. Jalur mana yang bisa ditaklukkan, tanjakan mana yang bisa dipercepat, rute mana yang bisa dipangkas. Tapi sekarang, ia sadar, bukan jalurnya yang harus dikuasai. Dirinya lah yang harus belajar menyesuaikan diri. Gunung bukan sekadar tempat untuk dikunjungi. Ia adalah ruang hidup yang harus dihormati. Ada jalur yang dibuat untuk dilalui, dan ada pula yang dibiarkan menghilang karena alasan yang tak selalu bisa dijelaskan manusia. Adit mengambil buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis singkat, "Langkah itu bukan untukku, dan aku bersyukur tak mengikutinya sampai akhir." Ia menutup buku itu, meletakkannya pelan, lalu berdiri. Kali ini bukan untuk pergi, tapi untuk menyapa dirinya yang baru. Lebih tenang, lebih sadar, dan lebih menghargai setiap langkah yang ia ambil. Langit mulai gelap, tapi ia tidak merasa takut. Karena sekarang, ia tahu arah pulang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.